kami. Sampai kapanpun, entah kami masih muda belia ataupun kami sudah tua renta, tak pernah akan kami lupakan bahwa Engkau anak Allah mau turun ke dalam dunia untuk mati di kayu salib Golgota, menggantikan kami orang berdosa. Dan Engkau telah dibangkitkan dari antara orang mati, supaya kami boleh berjalan dalam suatu kehidupan yang baru. Tuhan, tolong kebenaran ini jangan pernah kami lupakan, yang membuat kami kuat dalam segala keadaan, tegar selalu di dalam iman, dengan hati penuh syukur dan sukacita menyembah, melayani Tuhan. Entah kami sehat, kuat, atau lemah, entah kami cukup segala sesuatu atau kami miskin, di dalam Engkau kami memperoleh semua berkat. Terima kasih Tuhan. Kami hendak siapkan hati kami untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Berilah kami iluminasi, sebab kalau bukan Tuhan beri kami pencerahan, bagaimana kami mengerti firman Tuhan? Kalau bukan Engkau memberkati, bagaimana kami memperoleh rahmat dari firman yang menghidupkan ini? Berkati juga anak-anak kami yang akan masuk ke dalam kelas. Berilah hikmat kepada para pengasuh untuk mengajar kebenaran. Berilah mereka juga mengenal cinta kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan sejak usia muda mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara adik-adik menuju kelas mereka masing-masing, saudara marilah bersama-sama kita membuka, menyiapkan Injil Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, perikop pertama, yaitu ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti Susi tolong tutup pintunya ya, Susi, waktu keluar. Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan yang ke-11 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian catatan Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia, Yesus, duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon.
kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11 semua kita baca bersama-sama. Ayat yang terakhir, ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Setiap kali saya memimpin penelaahan Alkitab atau Bible Study, meskipun sudah ada bahan yang tercetak, bahan yang disiapkan, tetapi saya kerap memberi kesempatan kepada setiap peserta untuk mengungkapkan kesan mereka ketika membaca bagian firman yang hendak ditelaah atau dipelajari bersama-sama. Saya menanyakan, apakah ada kesan-kesan khusus ketika saudara membaca bagian firman tadi? Sebab apa, saudara? Sebab Allah dapat dan mau memberikan pencerahan berdasarkan Roh Kudus dari pelbagai segi. Seseorang melihat dari satu sudut pandang, yang lain mendapat pencerahan dari sudut pandang atau perspektif yang lain. Karena firman Allah itu hidup, dia kekal selama-lamanya. Satu bagian dapat dikhotbahkan dari pelbagai segi pandangan, sehingga firman Tuhan tidak pernah menjadi ketinggalan zaman. Betul? Hari ini, pada waktu saudara membaca bagian firman tadi atau mendengar pembacaannya, kesan apa yang ditimbulkan Roh Kudus dalam hati saudara? Itu menjadi suatu pencerahan pribadi bagi Anda. Sore ini atau petang ini, saya melihat satu perspektif bagian firman Tuhan ini mengenai Tuhan Yesus sebagai Sang Pemberi. Yesus sebagai sumber segala pemberian yang baik. Bila kita mendapatkan sesuatu yang indah, yang baik, yang bermutu, yang bernilai, apalagi kalau itu tadi kita awali dengan doa, pastilah itu berasal dari Tuhan. Sebab semata-mata hanya Dialah yang baik, dan tidak ada pemberian apapun yang baik yang bukan bersumber dari Dia. Dia sendiri berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Dialah Sang Pemberi Agung itu, sumber segala berkat. Dari sudut pandang itu, mari hendak kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang kita baca dari Lukas 5 ayat 1 dengan 11 sampai dengan 11. Yesus sebagai pemberi. Pemberian apakah yang Dia berikan? Saudara lihat, yang pertama, Dia memberikan berkat kepada orang-orang yang mempunyai minat untuk mendengar firman Allah. Lukas pasal 5 ayat yang pertama mengatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Di dalam teks bahasa asli atau terjemahan lain juga, mengurumuni itu adalah suatu gerakan, suatu kata kerja dari orang banyak yang datang mendekat kepada Yesus, menghubungi Dia, sampai seperti mendesak Dia. Itulah sikap orang-orang yang berminat untuk mendengarkan firman Allah. Mereka mendekat kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus terdesak ke bibir pantai, persis ke batas antara bagian yang kering dengan air danau tersebut. Saudara, apakah kita memiliki sikap seperti ini ketika kita mendengarkan firman Allah? Pada zaman itu, ketika Tuhan Yesus mengajar, orang-orang datang mengurumuni Dia, mendekat kepadanya. Hari ini, kalau saudara berkeliling ke gereja-gereja, saudara akan melihat perbedaan kontras yang lain. Banyak kali jemaat datang
tidak suka duduk di depan. Betul? Saya tidak tahu mengapa. Ada yang bilang, sungkan masa kita lebih depan dari Pastor Daniel. Karena Om Daniel duduk di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang lain berkata, kita mulai dari baris ke-7 saja. Jangan sampai di depan pendeta. Om Daniel mulai minggu depan, duduk paling